Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 22 dengan anggota Irma Septiani NIM 20803241026 dan juga Agisna Rizky Maulana Firoh NIM 20803241027. Pada video kali ini, kita akan memberikan tutorial bagaimana sih cara entry transaksi, penerimaan, dan juga pengeluaran kas menggunakan aplikasi Accurate dan juga Mayop. Mari kita simak videonya. Selamat menonton teman-teman. Ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran beban iklan. Langkahnya yaitu yang pertama kita ke menu cashbank, lalu kita ke menu payment. Setelah itu pada platformnya kita sesuaikan kita membayar menggunakan apa. Pada hal ini adalah Bank BNI. Lalu pada kolom date kita sesuaikan tanggal transaksinya. Pada transaksi ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 2013. Selanjutnya pada kolom memo kita tuliskan pembayaran beban iklan. Selanjutnya pada kolom amount kita tuliskan jumlah transaksinya, yaitu pada transaksi ini sebesar 1.200.000. Lalu pada tabel di bawah pada kolom akun nomor kita cari akun yang terlibat. Pada transaksi ini akun yang terlibat adalah akun beban iklan atau advertising expense. Setelah itu kita enter sampai ke kolom memo. Setelah itu kita tuliskan pada kolom memo yaitu pembayaran beban iklan. Setelah itu kita enter kembali sampai total payment menunjukkan sebesar 1.200.000. Setelah itu kita klik save and close. Nah, setelah save and close ini transaksi akan terrecord. Ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk pembelian peralatan kantor. Langkahnya yaitu yang pertama kita ke menu cashbank. Setelah itu kita ke menu payment. Lalu pada platformnya kita sesuaikan dengan alat pembayarannya. Pada transaksi ini yaitu Bank BNI. Lalu pada kolom date kita tuliskan tanggal transaksinya. Pada transaksi ini terjadi pada tanggal 10 Agustus 2013. Pada kolom memo kita tuliskan pembelian peralatan kantor. Lalu pada kolom amount kita tuliskan jumlah transaksinya. Pada transaksi ini yaitu sebesar Rp2.200.000. Pada tabel di bawah pada kolom akun nomor kita cari akun yang terlibat. Pada transaksi ini akun yang terlibat adalah akun peralatan kantor atau office supplies.
Lalu kita enter sampai ke kolom memo. Pada kolom memo kita tuliskan juga pembelian peralatan kantor. Setelah itu kita enter kembali sampai dengan total paymentnya sebesar Rp2.200.000. Setelah itu kita pencet save and close, lalu transaksi ini akan terrecord. Ini adalah transaksi penerimaan kas dari pendapatan dividen. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita ke menu cashbank, lalu kita ke menu deposit. Pada depositunya kita sesuaikan kas akan didepositkan kemana. Pada transaksi ini adalah Bank BNI. Lalu pada kolom date kita tuliskan tanggal transaksinya. Pada transaksi ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013. Lalu pada kolom memo kita tuliskan pendapatan dividen. Lalu pada kolom amount kita tuliskan sebesar jumlah transaksinya. Pada transaksi ini yaitu sebesar Rp1.500.000. Lalu pada tabel di bawah pada kolom akun nomor kita cari akun yang terlibat. Pada transaksi ini akun yang terlibat adalah akun dividen income. Lalu kita enter sampai ke kolom memo. Lalu pada kolom memo kita tuliskan juga pendapatan dividen. Setelah itu kita enter kembali sampai dengan total deposit muncul sebesar Rp1.500.000. Setelah itu kita pencet save and close, lalu transaksi ini akan terrecord. Ini adalah transaksi penerimaan kas dari pinjaman Bank BNI. Langkahnya yaitu yang pertama kita ke menu cashbank, lalu kita ke menu deposit. Pada depositunya kita sesuaikan kas akan didepositkan kemana. Pada transaksi ini adalah Bank BNI. Lalu pada kolom date kita sesuaikan tanggal transaksinya. Pada transaksi ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 2013. Lalu pada kolom memo kita tuliskan penerimaan pinjaman dari Bank BNI. Setelah itu pada kolom amount kita tuliskan sebesar jumlah transaksinya. Pada transaksi ini yaitu sebesar Rp20 juta. Lalu pada tabel di bawah pada kolom akun kita cari akun yang terlibat. Pada transaksi ini akun yang terlibat adalah akun BNI Loan.
Lalu kita enter sampai ke kolom memo. Setelah itu pada kolom memo kita tuliskan juga penerimaan pinjaman dari Bank BNI. Lalu kita enter kembali. Setelah itu kita pencet save and close, lalu transaksi akan terrecord. Berikutnya ada transaksi bukti pengeluaran kas pada tanggal 20 Januari 2016, yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon untuk bulan Januari. Setelah masuk ke dalam menu Mayap seperti ini, kita pilih menu account, kemudian record journal entry. Dalam record journal entry ini, untuk nomor general jurnalnya kita biarkan seperti sistem Mayap. Kemudian kita isi tanggalnya, yaitu tanggal 20 Januari 2015. Dan untuk keterangan memonya kita isi dengan membayar listrik, air, dan telepon. Nah, dalam tabel untuk account name-nya kita isi dengan account name telepon and electricity expense. Kemudian kita isi kolom debitnya sebesar 1.500.000 sesuai dengan transaksi. Kemudian untuk account name yang kedua kita isi cash in BPD. Untuk kolom kreditnya kita isi dengan 1.500.000 dan pastikan out of balance-nya 0 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa klik record. Nah, setelah kita record, berikut merupakan bukti pengeluaran kas pada tanggal 15 Januari 2016, yaitu pembelian 1000 lembar saham biasa PT Jaya Abadi. Kemudian untuk entry bukti pengeluaran kas ini sendiri, kita bisa menggunakan record journal entry yang terdapat dalam menu accounts, tetapi kita akan menggunakan menu banking pada kali ini. Kita masuk ke dalam menu banking, kemudian spend money. Setelah itu untuk pay from account-nya kita ganti dengan cash in bank. Setelah itu untuk tax inclusive-nya itu kita uncheck. Kemudian kita ganti tanggalnya sesuai tanggal transaksi, yaitu 15 Januari 2016. Setelah itu kita isi amount-nya sesuai dengan nominal yang ada dalam bukti transaksi, yaitu sejumlah 104.040.000. Setelah itu kita isi memo, yaitu pembelian saham PT Jaya Abadi. Setelah memonya sudah terisi, kita masuk ke dalam tabel di bawah. Nah, dalam tabel di bawah ini kita masukkan account name, yaitu marketable securities. Kemudian kita isi amount-nya dengan jumlah amount yang ada di atas, yaitu 104.040.000. Kemudian kita isi memo dengan 1000 lembar at 100.000. Nah, pastikan out of balance-nya sudah 0 ya teman-teman. Jika dirasa transaksi sudah benar, kita bisa klik record. Setelah kita klik record, kemudian kita klik cancel untuk menyelesaikannya. Setelah itu terdapat bukti penerimaan kas pada tanggal 11 Januari 2016, yaitu penerimaan bunga dari Bank BNI sebesar 1.200.000. Untuk cara entry bukti penerimaan kas ini sendiri, kita akan menggunakan menu banking receive money. Kita masuk ke dalam menu banking, kemudian kita pilih receive money, kemudian untuk deposito account-nya kita pilih cash in bank. Nah, setelah itu untuk ID-nya kita biarkan sesuai dengan sistem Mayap, kemudian kita isi tanggalnya, yaitu tanggal 11 Januari 2016. Setelah itu kita isi amount-nya sebesar 1.200.000. Dan kita isi memonya, yaitu penerimaan bunga bank.
Setelah itu kita masuk ke dalam tabel di bawah, kita isi account-nya dengan account interest revenue, dan kita pastikan bahwa amount-nya sama dengan jumlah amount yang sudah kita tuliskan di atas ya teman-teman. Nah, pastikan juga out of balance pada bawah sendiri itu jumlahnya 0. Setelah itu kita bisa record dan cancel untuk keluar. Transaksi terakhir ini ada bukti penerimaan kas pada tanggal 25 Januari 2016, yaitu pelunasan piutang dari karyawan Andika sebesar 1 juta rupiah. Untuk entry penerimaan kas ini sendiri kita bisa menggunakan record journal entry pada menu account. Caranya adalah kita masuk ke dalam record journal entry, kemudian kita ganti tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 25 Januari 2016. Kemudian kita isi memonya dengan penerimaan pelunasan piutang karyawan Andika. Setelah memo terisi, kita masuk ke dalam tabel di bawah, kita isi akunnya. Yang pertama adalah akun cash in bank sebagai penerimaan kasnya. Kita isi debitnya sesuai dengan nominal transaksi sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke dalam account name yang kedua, yaitu employee receivable. Kemudian kita isi kolom kredit dengan nominal sesuai dengan kolom debit, kemudian kita isi job sesuai dengan nama karyawan yang menerima piutang. Setelah itu kita pastikan out of balance-nya sudah 0 ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik record jika transaksi sudah sesuai. Namun kali ini kita akan menggunakan menu banking. Untuk menu banking ini sendiri kita menggunakan receive money. Kemudian setelah masuk ke dalam menu receive money, kita ganti deposito akunnya jadi cash in bank. Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal transaksi, yaitu 25 Januari 2016. Dan kita isikan amount-nya sebesar nominal transaksinya, yaitu 1 juta rupiah. Untuk memonya sendiri kita isi dengan penerimaan pelunasan piutang karyawan Andika. Setelah memo terisi, kita masuk ke dalam tabel yang ada di bawah. Untuk akunnya ini akun untuk menerima piutang, yaitu employee receivable. Kita isi amount-nya sesuai dengan nominal transaksi. Kemudian jangan lupa kita isi jobnya dengan nama karyawan yang menerima utang tersebut. Kemudian kita pastikan out of balance-nya sudah 0. Nah, jika dirasa transaksi sudah benar, kita bisa klik record untuk menyelesaikan transaksi. Dan kemudian kita bisa klik cancel untuk keluar dari transaksi. Nah, itu dia video tutorial mengenai bagaimana cara entry transaksi penerimaan dan juga pengeluaran kas menggunakan aplikasi Accurate dan juga Mayop. Semoga video kita bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.